lamanya ke arah sana sampai kelihatan, padahal aslinya sebenarnya tidak bisa kelihatan. Nah, di atas atap ini ada beberapa orang yang sedang bergantung itu di genteng yang terbawa air. Ini ada anak duduk di atas ini, di atas teras. Anak itu sebenarnya setelah tsunami mereda, kami panggil karena dia panggil pengen ke rumah kita, karena rumah kita kan mungkin lebih rame ya. Jadi setelah kita selamatkan situ, anak itu cerita dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari, kemudian bapaknya terkena ombak, anaknya juga terkena ombak, kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu. Habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri. Kemudian pas datang ombak kedua, akhirnya dia naik lagi ke atas atap lebih tinggi. Jadi kita dari sini bilang, Dek, sabar Dek, dia serius, bapak, terus dia panggil kita mau ke sini. Cuma kan bagaimana mau ke sini? Karena ini air masih tinggi. Kita bilang tunggu situ sebentar, sabar Dek. Sedangkan ini gempa terus. Akhirnya kita bilang sudah, kita turun saja, kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Akhirnya kita keluar dari daerah ini. Jadi keluar dari daerah Lamjame ini, jalan kaki ke arah Simpang Dodi. Itu ke arah Simpang Dodi pun berjam jalannya karena saking banyak sekali puing-puing. Jadi kita berjalan itu di atas puing-puing dan potongan-potongan tubuh manusia. Malah kita lagi jalan, saya tersangkut-sangkut potongan kaki, terjumpa potongan kepala. Kemudian kita di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas, jadi kita kehilangan mereka. Sehingga sambil kita turun, kita ketemu banyak sekali mayat-mayat terhampar. Kita bolak-balik satu persatu mayat ini, apakah ini saudara atau bukan. Jadi kita balik, ini saudara bukan, oh bukan, ini saudara bukan. Tapi kita saking banyaknya mayat tuh jenazah, kita tidak bisa buat apa-apa ya. Kemudian kita berjumpa dengan beberapa orang yang sedang sakaratul maut. Sangat kehausan, katanya minum. Sedangkan kita sendiri tidak ada apa yang bisa dikasih. Jadi kita doakan, kita tutup sedikit dengan apa-apa yang bisa kita tutup, jangan terlalu terjemur kepanasan. Jadi kalau pengalaman melihat setelah tsunami itu segala macam di depan mata, yang jenazah bertaburan, yang bahkan binatang-binatang juga ada, anjing yang lemas di sini. Kemudian bahkan kita ketemu buaya putih juga ada. Buaya putih ada di atas rumah ini, di atas rumah tetangga. Dan memang saat itu tidak banyak yang bisa kita tolong, paling kita cuma bisa berdoa, kita ingatkan yang sudah lagi sakaratul maut tuh kita tuntun semana bisa. Nah, di Simpang Dodi itu sudah berkumpul banyak orang-orang yang katanya mencari keluarganya yang rumahnya di arah sini. Kita bilang nggak bisa tembus ke sana, kan ada yang pakai mobil, nggak bisa tembus ke sana. Akhirnya saya waktu itu jumpa sama satu halati yang ada keluarga yang bawa mobil mencari keluarganya sini. Akhirnya saya titip halati-halati yang lain yang di rumah ini, Umi semua titip di mobil itu, tolong bawa ke rumah Jida di rumah yang agak ke tengah kota. Nah, kemudian mobilnya juga sudah penuh sama orang-orang yang mau ikut numpang. Akhirnya tidak muat semua. Akhirnya saya nggak naik mobil itu. Saya bilang yang lain, ibu-ibu saya naik, saya biar tinggal di sini. Kita cari jalan sendiri bagaimana. Akhirnya mobilnya pergi ke arah pulang ke rumah Jida. Saya masih di situ, tiba-tiba di Simpang Dodi, kita lagi jalan ke arah Ketapang. Jadi jalan kaki dari Simpang Dodi ke arah Ketapang. Di Simpang Ketapang itu tiba-tiba diteriak lagi, air naik gitu. Orang-orang yang sudah trauma dengan apa yang sudah terjadi dipikir ada air naik beneran. Nah, akhirnya semuanya panik berlarian. Sampai kan yang sudah selamat dari tsunami pun tergiling-giling mobil. Jadi meninggalnya bukan karena tsunami, tapi tergiling sama mobil-mobil, truk-truk yang panik ikut lari ke arah tempat yang tinggi. Sampai ke Ketapang karena air panik ya, orang banyak lari-lari lagi, dibilang air naik. Sebagian keluarga ada yang lempar diri masuk ke mobil yang sedang jalan, ke mobil pick up. Kemudian ada saya waktu itu ada berhenti bus. Kemudian akhirnya orang naik bus itu, akhirnya saya juga ikut naik. Bus itu jalan, kami juga tidak tahu tuh busnya ke arah mana, yang penting naik dulu. Jadi saking penuhnya saya nggak naik di atas bus, saya tuh bergantung di pintu bus. Di pintu bus itu nggak bisa naik, jadi kita seperti apa, Spiderman gitu. Saya bergantung pintu bus. Di sini ada sekitar 5 orang di tangan saya, yang saya berusaha tahan supaya mereka tidak jatuh. Jadi saya ini bergantung di sekitar 1 kilometer, saya bergantung di pintu bus dan berusaha kasih masuk.